ngeprank bencong, ngeprank waria, mereka juga kan manusia. Iya manusia, mereka itu memang manusia, tapi manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue sebenarnya nggak tertarik untuk membahas prank dari Ferdian Paleka. Gue merasa bahwa semua orang sudah tahu, dan semua orang juga tahu bahwa prank ini tidak dibenarkan sama sekali. Kita semua sudah tahu itu nggak benar. Tetapi yang bikin gue akhirnya tertarik untuk membuat video ini adalah ketika ada fenomena di mana agama dipakai untuk membenarkan prank dari Ferdian Paleka itu. Dan video di awal yang teman-teman sudah saksikan adalah video dari seorang yang mengaku sebagai seorang santri yang menggunakan dalil agama untuk kemudian membenarkan tindakan yang melawan kemanusiaan. Sikap ini harus kita lawan. Jadi gue disclaimer dulu, gue sengaja menyamarkan identitas dari anak ini karena gue merasa anak ini masih bocah. Kasian lah kalau kita bully ramai-ramai ya. Dan gue merasa bahwa kita tidak boleh ad hominem ya. Yang kita serang adalah sifatnya atau perilakunya. Indonesia kalau kita beragama dengan model mabok agama tanpa akal sehat, gue rasa bangsa kita nggak punya masa depan. Sekarang kita lihat dulu apa yang jadi argumentasi dari bocah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Di video kali ini saya ingin berpendapat mengenai video yang sedang viral, yang mana ada seorang YouTuber yang membuat prank terhadap para waria atau yang biasa disebut bencong. Saya di sini hanya menyampaikan bahwasanya perlakuan pemuda tersebut terhadap bencong itu tidak masalah bagi saya. Karena apa? Karena di dalam Islam bencong atau kaum homo itu hukumannya dibunuh. Jadi kalau cuma sekedar di prank atau dikerjain itu tidak jadi masalah. Jadi untuk kalian semua nih ya, untuk kalian semua yang membela bencong tersebut, tolong mana keislaman Anda? Judul dari video yang dia munculkan itu adalah Gua Dukung Ferdian Paleka, begitu ya. Dan video ini sudah ditonton 20.000 orang lebih ya. Nah, kalau teman-teman cari, sekarang video ini sudah nggak ada karena dia udah di-dislike sama 6.000 orang dan mungkin sudah dilaporkan sama netizen ya. Thanks netizen. Video kayak begini seharusnya nggak pantas, apalagi ditonton oleh anak-anak yang kecil ya, yang lebih kecil yang masih polos-polos. Tapi kelihatan nih bocah dia pengen eksis jadi YouTuber gitu. Gua dapat screenshot dari Instastory-nya. Di situ dia tulis begini, parah nih netizen, banyak banget yang bela bencong. Kesel gua jadinya. Rakyat plus 62 Indonesia, tolo bange. Sumpah. What? Ya gue yakin teman-teman ngerti maksudnya. TOLOL banget gitu ya. Dengan mudahnya seorang bocah remaja mengatakan rakyat Indonesia, maaf, tolol. What? Bocah banget. Gue melihat ada satu fenomena karena masalahnya adalah di dalam komentar ada yang komen begini. Ini komennya banyakan yang dukung banci. Di prank begitu belum seberapa, harusnya dijatuhkan dari atas gedung. Wah, ini sih parah sih. Terus dia balas lagi di bawah, mantul bro, aneh yakin tuh yang bela pasti para bencong juga. Kita seharusnya miris ya. Miris, sedih melihat bahwa inilah generasi penerus bangsa Indonesia yang, maaf, penuh dengan kebencian, pakai dalil agama. Nah, cuma menariknya ada netizen yang iseng juga yang menelusuri nih anak, nih bocah nih, dia subscribe channel apa. Ditemukanlah nih anak subscribe channel, ada satu channel namanya Reza Channel. Gua nggak tahu ini channel apa, tapi setelah dilihat Reza Channel ini isinya adalah survei, maaf ya, survei PSK. Isinya, aduh sorry ya, aduh kontennya ada grepe-grepe lah, pegang ini, pegang itulah, dan sebagainya. Pertanyaan kita begini, ngapain nih anak subscribe channel yang mempertontonkan konten-konten yang lebih mengarah kepada hal seksual? Pertanyaannya itu. Teman-teman jawab di komentar masing-masing ya.
Nah, berikutnya lagi nih, kelihatan nih anak sudah diprotes kan. Lalu kayaknya dia agak shocking, lalu dia mengeluarkan sebuah video klarifikasi. Bukan klarifikasi sih ya, tapi semacam video reaksi. Seperti ini videonya. Assalamualaikum. Buat apa kalian membuli saya? Buat apa kalian sibuk mencela saya? Lebih baik kalian fokus kepada para penghina-penghina agama yang semakin hari semakin banyak. Seharusnya celaan kalian, bulian kalian, itu dilontarkan kepada mereka, bukan kepada saya yang membahas masalah banci. Dia mengalihkan isu, seakan-akan isu masalah banci ini adalah masalah agama, dan dia marah dengan netizen yang protes kepada dia, lalu kemudian dia mengalihkan isunya kepada para penghina agama, pembenci agama. What? Itulah agama dipakai. Untuk apa? Untuk, maaf kalau gue pakai kata ini, membenarkan rasa benci. Dan parah sih. Melihat dia punya jejak digital yang lain juga, mention tentang masalah penghina agama, dan di sini kita melihat bahwa ada rasa benci yang mengakar dalam dirinya. Entah dia didoktrinasi atau bagaimana, gue nggak tahu. Orang yang menghina agama Islam ini, lalu jangan sampai langsung diserahin. Astagfirullahaladzim. Mikirlah, coba mikir. Maling kita gebugin sampai banyak kan, sampai bonyok, sampai ini. Masa penghina agama Islam, yang orang-orang yang menghina agama kita tercinta ini, masa nggak kita apa-apain gitu maksudnya? Astagfirullah. Cuma ya masa iya kita puas gitu dengan hukum yang ada di negeri ini? Saya pribadi tidak puas. Dengan statement-statement dia seperti ini, menurut teman-teman, siapakah sebenarnya yang jadi penghina agama? Itulah sebabnya kenapa gue membuat video ini. Karena gue berharap bahwa kita semua tersadar bahwa agama, seperti kata Ade Armando, gue cukup suka ikutin videonya dia, agama itu akan bermanfaat kalau pakai akal sehat. Dan Indonesia gue percaya nggak akan maju kalau misalnya kita beragama masih dengan model-model seperti ini. Nah, cuman gue bersyukurnya ada seorang dari kalangan santri juga yang kemudian mengeluarkan sebuah reaksi terhadap pernyataan dari ini bocah, ya. Seperti ini kira-kira videonya. Ilmu kalian ini masih labil. Ilmu masih labil, masih rendah. Berbicara seolah layaknya seorang santri berhadis lah apa, dan mendukung seorang YouTuber Ferdian Paleka. Astagfirullah kau ini, Dek. Kamu ini sudah malu-maluin santri. Ini Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi tetap sama. Di sini kebudayaan, berbagai macam agama. Jadi kamu tidak bisa seenak-enaknya menjalankan, ya gitulah. Ini ya, abang boleh berkata kasar, gak apa-apa kan? Kalian itu goblok. Udah gitu aja. Ya, gue setuju dengan pandangan dari abang santri ini ya. Islam Nusantara, Islam yang membumi di negeri Indonesia, Islam yang bisa hidup berdampingan bersama-sama saling menghargai di tengah keberagaman yang ada di negeri ini. Salut untuk abang santri, ya nggak tahu siapa namanya ya. Jadi teman-teman, melalui video ini gue berharap sekali lagi supaya kita semua boleh menaruh proporsi agama pada tempatnya, di mana agama itu kita pakai sebagai satu dasar bagaimana kita menjalani hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan, sambil kita seharusnya menyatakan kasih kepada Tuhan itu di tengah-tengah dunia ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya yang sama dengan hukum kepada Tuhan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. So, sekali lagi biar video ini boleh mengedukasi, menolong kita supaya lebih cerah, jangan fanatik bego-bego punya, dan membantu kita supaya kita menjadi generasi Indonesia ke depan yang bisa memajukan bangsa ini bersama-sama. So make it simple, make it meaningful, may God bless you. Jadilah